KTT Uni Eropa China tidak membuahkan hasil dan menggagalkan rencana Beijing. KTT UE China seharusnya mengecewakan China jika Beijing berharap dapat menumpulkan pendekatan keras Washington terhadap China dengan menciptakan Eropa yang lebih ramah. Itu gagal. Ini adalah argumen dalam artikel KTT Uni Eropa China tidak menghasilkan apa-apa dan menggagalkan rencana Beijing, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember ditulis oleh Mer. Milton Ezrati, kepala ekonom untuk Vested, sebuah perusahaan komunikasi yang berbasis di New York. China dan Uni Eropa, UE, baru-baru ini mengadakan pertemuan tatap muka pertama mereka sejak tahun 2019. Menurut Ezrati, kondisi yang terjadi pada tahun 2023 jelas menunjukkan perbedaan yang dapat dihasilkan dalam 4 tahun. Berbeda dengan keramahan dan seruan kerjasama yang muncul pada tahun 2019, pertemuan-pertemuan baru-baru ini banyak mengandung ketegangan dan tuduhan. Jika Beijing berharap untuk membuat perpecahan antara Washington dan Brussel pada pertemuan puncak tersebut, hal itu gagal. Sebaliknya, pertemuan-pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Eropa cukup sejalan dengan pendekatan Washington terhadap China. Kenangan apapun dari pertemuan sebelumnya mengungkapkan betapa banyak hal telah berubah. 4 tahun lalu, pertemuan tersebut, yang penuh dengan kesempatan berfoto, menghasilkan pernyataan bersama sepanjang 3.000 kata yang penuh dengan janji-janji untuk kerjasama China-Eropa dalam berbagai hal seperti kelebihan kapasitas baja. Ada juga pembicaraan tentang pengembangan bersama 5G dan upaya untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan dan Timur. Pada tahun 2019, Brussel dan Beijing sama-sama menyuarakan dukungan terhadap kesepakatan Minsk untuk menegosiasikan perbedaan antara Rusia dan Ukraina dan, secara lebih umum, untuk bekerja sama dalam mengamankan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di wilayah Xinjiang, China. Terutama karena sebelum KTT 2019, Uni Eropa telah menetapkan China sebagai saingan sistemik. Sifat bersahabat dari KTT tersebut dianggap sebagai sinyal kuat untuk persahabatan dan kerjasama yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan suasana pertemuan puncak baru-baru ini, bahasa yang digunakan pada tahun 2019 terdengar seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Tahun ini tidak ada satupun kesempatan berfoto bersama dari semua peserta. Pertemuan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya terdiri dari 4 pemain kunci, pemimpin tertinggi China, Xi Jinping, Perdana Menteri China, Li Qiang, Presiden Dewan Eropa Uni Eropa, Charles Michel, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Meskipun Xi menyebut Uni Eropa sebagai mitra utama dalam kerjasama perdagangan dan teknologi serta menegaskan bahwa kedua belah pihak tidak perlu memandang satu sama lain sebagai saingan, pihak Eropa menekankan pada sejumlah besar masalah ekonomi dan diplomatik yang mengganggu. Bahkan sebelum pertemuan dimulai, Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada China atas dugaan pelanggaran di Xinjiang dan selanjutnya mengumumkan investigasi terhadap subsidi Beijing untuk produksi kendaraan listrik, sesuatu yang dapat mengarah pada penerapan tarif. Jerman, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa sejauh ini, telah mengambil langkah untuk mengeluarkan perusahaan China Huawei dari jaringan 5G-nya. Pada pertemuan puncak tersebut, von der Leyen membahas tentang bagaimana defisit perdagangan Eropa dengan China meningkat 2 kali lipat hanya dalam 2 tahun terakhir hingga setara dengan 400 miliar dolar. Dia menyalahkan membanjirnya tinta merah pada praktik Beijing yang membatasi akses pasar terhadap perusahaan asing, memberikan perlakuan istimewa terhadap operasi domestik, dan, dalam beberapa kasus, bagaimana kelebihan kapasitas di China telah melemahkan perusahaan-perusahaan Eropa. Pernyataannya hampir mencerminkan keluhan Washington pada tahun 2018 ketika pemerintahan Trump mulai mengenakan tarif terhadap barang-barang China dan masih mengajukan keluhan hingga saat ini. Seperti Washington, ia berbicara tentang perlunya Eropa untuk tidak menekankan kepentingan perdagangan China, meskipun ia menggunakan kata, mengurangi risiko, sedangkan Washington menggunakan kata, memisahkan. Alih-alih meningkatkan persahabatan, negara-negara Eropa beralih dari sekedar perdagangan ke masalah diplomatik yang lebih sensitif. Baik Michel maupun Nona von der Leyen mendesak Xi untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin guna memberikan solusi diplomatik yang cepat terhadap perang di Ukraina. Mereka masing-masing memperingatkan akan adanya kerusakan besar pada hubungan Uni Eropa-China jika Beijing mempersenjatai Rusia dalam konflik tersebut atau membantu Rusia menghindari sanksi. Mereka mengemukakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan memperingatkan kedua pemimpin China tersebut agar tidak menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Xi berbicara tentang kerjasama antara Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, dan rencana paralel Eropa yang disebut Global Gateway. Negara-negara Eropa tetap tenang, tidak diragukan lagi karena rencana mereka diberlakukan justru sebagai alternatif dari BRI China. Jika Beijing berharap untuk menumpulkan pendekatan keras Washington terhadap China dengan menciptakan Eropa yang lebih ramah, maka hal tersebut gagal. Negara-negara Eropa menunjukkan rasa curiga terhadap ambisi Beijing seperti halnya Washington. Mereka menyuarakan banyak keluhan dan tuduhan perdagangan dan investasi seperti Washington dan bahkan menggunakan bahasa yang lebih keras mengenai hak asasi manusia dan Taiwan.
KTT tersebut gagal mengungkap perpecahan di Barat, seperti yang diharapkan oleh Beijing, dan malah menghasilkan gambaran permusuhan, atau bahkan persatuan, di Barat.